muncul manakala orang-orang di dalamnya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik, orang-orang yang tanpa pamrih. Maka kami selalu di dalam kegiatan menyampaikan kepada jamaah kami, masyarakat kami, bahkan dalam perjuangan Nahdlatul Ulama, berjuang tanpa pamrih, silaturahim tanpa batas, berjuang tanpa pamrih. Dari suku manapun, agama manapun, dan dia latar belakang apapun, maka kami harus menjalin hubungan itu silaturahim dengan baik dan tanpa batas, tanpa pamrih. Artinya kami tidak minta apa-apa, hanya barokah manfaat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini terus atau sudah? Bu, ini terus atau sudah? Panas. Lanjut itu berani berapa? Jadi kalau saya ngisi itu amplopnya besar. Tapi kalau sini enggak, kita maaf. Apalagi kalau ada kopi Flores, Masya Allah. Nanti bisa cerita besok kalau masuk neraka, kalau perutnya ada kopinya yang kena kopi itu nanti tidak kena api neraka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak sekali cerita-cerita tentang kalau kita harus berbuat baik seperti apa. Ada kalanya kita bertamu datang di orang lain, kita disuguhi sesuatu atau dikasih sesuatu. Kalau orang yang berakhlak, sekalipun itu sedikit, sekalipun hanya minum saja, maka di situ kita harus mencicipi. Orang yang sangat luar biasa ilmunya, ketika kita datang di orang atau datang bertamu, di situ ada makanannya, ada minumannya, maka di samping-samping minuman atau makanan ada para malaikat. Yang mana ketika orang itu minum atau makan sekalipun hanya sedikit, maka di situ malaikat berdoa, semoga orang ini bisa membahagiakan keluarganya dan mendapatkan ampun. Dan kita kadang-kala selalu mubazir. Mubazir itu dalam agama juga dilarang, membuang-buang hal yang tidak bermanfaat. Contoh, kadang-kala kita disuguhi makanan, diminum, hanya disedot sedikit pulang. Kalau dulu orang tua saya, para sesepuh guru saya, kalau bisa izin minum aqua, sedot sedikit, pulang izin Bapak, ini saya bawa. Saya bawa. Ini harus dibudayakan dalam masyarakat. Makanan sedikit harus kita bawa supaya tidak mubazir, tidak buang, karena innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu menjadi kawan-kawannya setan. Budaya yang tidak baik, ayo kita tata lebih bagus rezeki kita, gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Maka sangat saya senang sekali ketika kami berdampingan makan dengan saudara-saudara kami, baik itu dari Katolik maupun Protestan. Beliau selalu menawarkan, mari Pak saya makan, mari Pak saya duluan. Ini budaya yang sangat luar biasa, adanya ini hanya di Indonesia. Maka di Indonesia ini adanya budaya yang seperti halal bihalal ini, itu penting sekali dirayakan. Syukur-syukur nanti semua masyarakat bisa membudaya. Dan ketika membudayakan begini, nanti tolong kepada panitia ini nanti untuk mengikrarkan dalam hal bihalal. Kayak tadi saya di masjid pagi jam 6, jam 7 mulai, juga kami ikrarkan kepada semua umat yang tadinya mungkin nggak sempat hadir karena kesibukan, atau mungkin datang nggak ketemu, maka di situ diikrarkan. Ikrarkan gampang. Nanti panitia menyampaikan, Bapak
Bapak Ibu, selama ini kami dalam rombongan Lama Holok mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mewakili semua yang hadir minta maaf, tolong dijawab dengan ikhlas. Ikhlas semua, ikhlas berarti itu sudah maaf semua. Ini nanti terakhir tolong digitukan, karena bisa jadi di antara kita kemarin ada yang nggak sempat ketemu, atau mungkin kemarin karena perbedaan sesuatu sampai saat ini masih hatinya masih dongkol, mau datang nggak enak, mau minta maaf nggak enak. Maka kalau keluar dari sini, semua yang keluar dari sini nanti sudah tidak ada dosa di antara kita. Hadirin yang saya hormati, untuk halal bihalal yang terpenting itu, kalau Hari Raya Idul Fitri itu bisa dinamakan Hari Raya Kemenangan, fitrinya, sucinya itu kalau sudah saling memaafkan. Kalau belum saling memaafkan, maka itu belum suci, masih punya dosa. Baik ketika ada orang meninggal pun, kalau saya disuruh mahasin pemberangkatan jenazah, kadang-kala saya nyampaikan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas untuk memaafkan? Semua jawab ikhlas. Kenapa? Karena kalau tidak, jenazah sampai dikubur membawa beban yang sangat berat, karena dia mungkin diampuni oleh Tuhan, belum tentu diampuni oleh sanak familinya atau masyarakat dan tetangga. Di dalam agama ada yang menyebutkan, apabila orang percaya kepada Tuhan dan utusannya dan juga hari akhir, maka fal yukrim jaroh, hormatilah, muliakanlah tetangga-tetangga kalian. Coba bisa ditanyakan. Jadi tidak hanya fal yukrim doifahu saja, tidak hanya memuliakan tamu saja, tetapi disuruh memuliakan tetangga. Tetangga itu ya tidak hanya tetangga suku saja, tetapi semua yang kenal dengan kita. Kalau di sini satu kabupaten adalah saudara saya dan tetangga saya. Ini harus dimuliakan. Syukur-syukur Bapak Ibu kalau masak, ajarannya tetangga itu harus dikasih, sekalipun sedikit. Ini ada, Bu, ibu-ibu kemarin masak ikan, masak opor, masak macam-macam. Tetangganya itu dikasih nggak, Bu? Nah, Kasih nggak? Ya betul. Betul sih, tetangganya dikasih nggak? ini hari kan lebaran Kemarin ketupat. ada yang masak, ada Harus yang dapat potong sapi, ada yang berkue. Ini saya tanya tetangganya ada yang datar ya? Budaya yang penting itu. Maka pepatah Jawa mengatakan pager mangkok, mangkok itu tempatnya bakso, lebih kuat daripada pagar tembok. Pagar mangkok itu selalu sedekah memberikan kepada tetangga-tetangga kita. Oh, karena baik, rumah gak usah dipagar, ada yang jaga, karena dengan lingkungan baik. Tetapi pagar tembok sekalipun Pak benteng setinggi apapun, kalau nggak pernah baik terhadap tetangga, kok ada pencuri datang, oh sudah tak pinjemi tangga, kasih habis tangga. Loh, karena tidak baik dengan tetangga. Kalau baik dengan tetangga, dengan masyarakat, kok meninggal atau sakit, aduh kasihan nih, Bapak ini kasihan, kita doakan mudah-mudahan selamat, saya sangat kasihan tidak orang baik. Tapi kalau kita dengan tetangga, dengan lingkungan tidak baik, ketika mati, mampus kamu boleh dimakan ulat dikubur sudah. Biar mampus sekalian. Loh, ini satu contoh bahwa agama mengajar
ke kita semua ketika berangkat. Nah, kalau berangkat hati-hati. Kurang tahu kalau bapak ibu kalau berangkat kemana-mana biasanya kalau pamit orang tua bilang hati-hati, betul atau enggak? Iya. Bilang hati-hati nak, hati-hati pak, hati-hati di jalan. Kenapa yang diingatkan hati? Karena kalau orang itu hatinya baik, semua pandangan akan baik. Tetapi ketika hatinya jelek, semua yang dilihat itu akan jelek semua. Lihat perempuan yang cantik tuh kalau hatinya jelek, ya jadinya nggak jadi cantik. Dalam rumah tangga, kalau hatinya tuh bersih, aduh, melihat kita yang sudah tua-tua umur sudah 60 itu kayak masih umur 20 tahun. Wah, pokoknya tambah harmonis, tambah cintanya karena hatinya bersih, karena hatinya selalu cinta. Ini penting. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama hati-hati membenahi hati kita dalam kehidupan bermasyarakat untuk kita memupuk persaudaraan yang lebih erat dengan negur terlebih dahulu seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul. Maka sallallahu alaihi wasallam yukilun lahwa wa yabda'u mallaki yahudi salam. Rasulullah selalu menegur dua. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahu. Rasulullah juga sering duduk-duduk kepada fakir miskin. Rasulullah senang kepada orang-orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu duduk bersama-sama. Loh, tegur sama-sama, sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau ketemu orang lihat, oh bapak ini pedagangnya sayur, ceritanya ya sayur, bagaimana tanamannya, sayurnya bagus, udah seperti itu. Oh ini kok bengkel, ceritanya ya bengkel. Jangan kalau cerita sama yang pedagang sayur, kita cerita tentang ban mobil, komputer, negara, ya kan ketemu. Akhirnya malah tersinggung. Kalau cerita sama pedagang yang di pasar, ceritanya ya tanya bagaimana pasarnya rame, oh ini begini, disampaikan. Ini budaya. Ada orang yang datang bertamu, disuguh makanan, tapi ketika mau makan dia bilang, waduh ini kue ini mahal, ini kiriman dari Hongkong, harganya satu toples ini 1 juta. Oh ini minumannya ini kiriman dari Jakarta. Oh, ini kalau nggak punya uang ini nggak bisa beli minuman ini. Ada juga aduh ini kami ini membuat ini habis banyak sekali. Kemudian bapak-bapak kalau disilahkan makan, silakan makan, kira-kira berani makan nggak? Berani makan nggak? Nggak berani. Tapi ada kakek kita, nenek kita dari kampung sudah nggak punya gigi. Karena cucunya itu bagus, keluarganya itu bagus. Nenek, sini nenek, ini enak sekali nenek. Saya senang kalau nenek ikut makan ini. Saya sangat gembira, saya senang. Akhirnya yang disontek itu jagung, ya dimakan saja jagung ini sama nenek itu, tapi hanya diisap. Terus saking senangnya sama cucunya, enggak apa-apa, pokoknya enak kok nak, enak. Karena apa? Saking harunya, karena penyampaiannya bagus, maka nenek itu makan sekalipun yang dimakan jagung. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka kehidupan di masyarakat pun juga demikian. Kehidupan bisa bagus, bisa utama. Kata orang-orang dulu, kami lebih menghormati, lebih menghargai orang yang berakhlak mulia daripada orang-orang yang pintar, yang cerdas, tapi tidak punya budi pekerti yang luhur. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang dapat kami sampaikan dalam acara halal bihalal ini. Semoga kita semua sedikit bisa membawa hikmah kebaikan dan bisa merubah yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, dan kita juga saling mengingatkan seperti orang yang
menumbuk, tetapi karena setiap hari kita ketemu di jalan saling tegur sapa, gesekan kita saling mengucapkan selamat, saling berjabatan tangan, maka akan muncul bersih putih di dalam membangun kebersamaan dan Kabupaten Timur Tengah Utara semakin maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera.